Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Di sini kami dari kelompok 1 Praktikum Ilmu Biomedik Dasar akan menjelaskan tentang kasus nomor 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Cahyani dengan NIM P27222025071. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, saya Keisha Nur Miftahul Jannah dengan NIM P272200250072. Saya Lydia Puri Primadani dengan NIM P27220025074. Perkenalkan, saya Destiana Kela Putri Rupianto dengan NIM P272200250060. Perkenalkan, saya Mutiara Niarhaniah dengan NIM P27220025077. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Yusron dengan NIM P272200250046. Baik, selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus pertama. Oke, next. Di sini saya akan membacakan kasus. Ada seorang siswa bernama Andi berusia 16 tahun mengalami kram otot berulang kali setelah mengikuti latihan sepak bola. Kram ini terjadi terutama di bagian betis dan paha, meskipun ia hanya berolahraga selama 30 menit. Dokter sekolah mencurigai adanya masalah pada jaringan otot. Permasalahan yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaringan otot dan bagaimana fungsinya dalam tubuh manusia? Yang kedua, jenis jaringan otot apa yang paling mungkin mengalami kram seperti yang dialami Andi? Yang ketiga, apa penyebab umum kram otot berdasarkan fungsi jaringan otot? Yang keempat, bagaimana cara mencegah gangguan seperti ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baik, selanjutnya adalah jenis jaringan otot apa yang paling mungkin mengalami kram seperti yang dialami Andi. Jenis jaringan otot yang paling mungkin mengalami kram seperti yang dialami Andi adalah otot rangka atau otot lurik. Otot rangka bekerja di bawah kendali sadar, artinya kita bisa mengatur kapan akan menggerakkan atau menghentikan gerakannya. Otot ini menempel pada tulang dan beberapa besar dalam aktivitas fisik seperti olahraga. Saat Andi bermain sepak bola, otot-otot di betis dan paha bekerja keras untuk berlari, menendang, dan menahan beban tubuh. Jika otot digunakan terus-menerus tanpa cukup waktu istirahat atau tanpa pemanasan yang baik, maka otot bisa menjadi tegang dan kelelahan. Akibatnya terjadi kontraksi berlebihan yang menimbulkan kram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis jaringan otot apa yang paling mungkin mengalami kram seperti dialami Andi. Untuk pergerakan tubuh secara sadar, seperti saat berolahraga, berjalan, atau melakukan aktivitas fisik lainnya, otot ini sering mengalami kram, terutama bila digunakan secara intensif atau tiba-tiba dalam aktivitas. Kram otot rangka biasanya terjadi akibat kelelahan, penggunaan berlebihan, atau kurangnya pemanasan sebelum olahraga. Next. Kram otot rangka biasanya terjadi akibat kelelahan, penggunaan berlebihan, atau kurangnya pemanasan sebelum olahraga, seperti pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya apa penyebab umum kram otot berdasarkan fungsi jaringan otot? Jadi yang pertama itu kelelahan otot ketika otot digunakan terus-menerus tanpa istirahat. Energi dalam otot habis sehingga sel-sel otot sulit untuk
kembali. Kedua, kurangnya pemanasan tanpa pemanasan yang cukup. Otot belum siap bekerja keras sehingga lebih mudah mengalami ketegangan seperti pada gambar. Selanjutnya, kekurangan cairan atau dehidrasi. Cairan tubuh mengandung elektrolit penting seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium yang membantu kerja otot. Kekurangan elektrolit bisa menyebabkan sinyal saraf ke otot menjadi tidak seimbang dan menimbulkan kram. Keempat, aliran darah yang tidak lancar, sehingga aliran darah ke otot berkurang. Suplai oksigen dan nutrisi ke otot ikut berkurang, sehingga otot cepat lelah dan mudah kram. 5. Cuaca panas atau aktivitas berlebihan. Kondisi ini membuat tubuh cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Seperti pada gambar, terdapat seseorang yang selesai olahraga. Selanjutnya yaitu cara mencegah gangguan kram otot berulang. Untuk yang pertama ada hidrasi yang cukup. Minum air sebelum, selama, dan setelah latihan. Tambahkan minuman isotonik atau mengandung elektrolit jika latihan berlangsung lebih dari 30 menit atau dalam cuaca panas. Untuk yang kedua ada konsumsi makanan kaya elektrolit. Yang pertama, ada makanan yang mengandung kalium seperti pisang, kentang, dan juga alpukat. Makanan yang mengandung magnesium seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga bayam. Untuk yang ketiga, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, yogurt, dan keju. Dan yang keempat, makanan mengandung sodium atau natrium dalam jumlah seimbang, hindari kelebihan. Next. Untuk yang ketiga, ada pemanasan dan pendinginan yang cukup. Lakukan pemanasan ringan 5-10 menit sebelum olahraga seperti jogging ringan. Yang kedua, lakukan peregangan otot betis, paha, dan punggung bawah. Dan yang terakhir, setelah latihan, lakukan pendinginan untuk membantu otot pulih. Untuk yang keempat, perhatikan durasi dan intensitas latihan. Jika tubuh belum terbiasa, jangan langsung latihan intens. Tingkatkan durasi dan intensitas latihan secara bertahap. Next. Yang kelima, cukupi asupan energi sebelum latihan. Makan makanan ringan tinggi karbohidrat 1-2 jam sebelum latihan. Contohnya seperti roti gandum, pisang, nasi, atau sereal. Dan untuk yang keenam, pemeriksaan medis lanjutan. Jika kram masih berulang meskipun sudah dilakukan pencegahan, maka konsultasikan ke dokter spesialis saraf atau spesialis olahraga. Jadi dapat disimpulkan kram otot yang dialami Andi terjadi pada otot rangka atau otot lurik karena otot ini aktif saat berolahraga. Penyebab utamanya adalah kelelahan, kurang pemanasan, dehidrasi, dan kekurangan elektrolit. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan pemanasan dan pendinginan yang cukup, menjaga dehidrasi, mengatur intensitas latihan, serta memenuhi asupan energi sebelum beraktivitas. Dengan kebiasaan olahraga yang sehat, fungsi otot dapat tetap optimal dan terhindar dari kram berulang. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.